berdiskusi. Berdiskusi. Jadi Tri mau berdiskusi sama Bapak tentang apa kalau bisa Bapak tahu? Kan saya sudah SMP kelas 3, jadi tidak lama lagi saya harus menentukan kelanjutan ke pendidikan saya. Jadi Tri ini bingung mau kemana setelah SMP. Bingungnya bagaimana, Nak? Bisa Bapak boleh tahu? Saya disuruh ibu saya masuk ke SMK dan karena kemauan saya, tetapi saya belum tahu jurusan apa yang cocok untuk saya. Jadi disuruh ibu ke SMK. Kalau bisa tahu apa yang latar belakangi kamu mau masuk SMK? Karena banyak teman-teman. Saya juga pengen ke SMK. Kamu juga pengen ke SMK. Di SMK-nya kamu senangnya yang mana? Tata busana. Tata busana. Oh iya. Kalau saya juga senang menghitung seperti akuntansi. bisa menghitung sekali akuntansi. Oke. Jadi sekarang Bapak mau tanya, kalau misalnya kamu cita-citanya atau tujuannya mau jadi apa, Nak? Pramugari. Oh, pramugari. Ya. Kenapa Tri berpikir menjadi pramugari? Apa yang kamu senangi dari pekerjaan seorang pramugari? Karena saya suka berpetualang. Saya suka pergi jauh-jauh. Oke, traveling. Ya, traveling. Terus ada lagi nggak? Pekerjaannya juga. Pekerjaannya enak karena pergi ke luar kota gitu. Dari segi penghasilan, pernah cari informasi nggak? Pernah. Penghasilannya juga lumayan. Penghasilannya juga lumayan ya. Oke. Jadi ketika Tri ini mikir mau masuk pramugari, kalau dari SMK kira-kira bisa nggak jadi pramugari? Bisa ya. Pernah nggak Tri ini mencari informasi tentang bagaimana masuk untuk menjadi seorang pramugari? Pernah. Apa yang informasinya, Nak, kalau bisa mau tahu? Syaratnya ada tinggi badan, lulus sekolah, terus ada banyak lagi. Tinggi badan ya. Terus lulus sekolah SMA, SMK. SMA juga bisa, SMK juga bisa, MA juga bisa. Oke. Jadi tingginya berapa, Nak? 158 cm. Oh, 158. Jadi tingginya harus 158 dan juga lulusan SMA bisa ya. Nah, kenapa berpikiran untuk masuk SMK? Kenapa nggak SMA seperti itu? Karena saya tidak ada minat di SMA. Di SMA nggak ada minat. Bisa boleh tahu minatnya, maksudnya yang mana yang tidak ingin seperti itu? Saya sudah bosan menghitung. Bosan menghitung? Menghitungnya kalau di SMA banyak pelajaran menghitung gitu. Tapi kalau di SMK ada nggak pelajaran menghitung? Ada juga kan? Oke. Tapi berdasarkan yang pemikiran Tri, kalau di SMA terlalu banyak pelajaran menghitung, jadi kurang suka gitu. Tapi kalau di SMK pelajarannya ke bagian yang praktek ya, kalau bisa Bapak simpulkan. Benar ya? Saya suka pelajaran yang lebih praktek. Oke, jadi pelajaran yang praktek itu sebabnya berpikiran untuk masuk SMK. Nah, dari SMK itu apa kira-kira rencana ke depan? Maksudnya nanti kalau misalnya rencana masuk ke SMK? Saya ingin mendapatkan ranking 1. Nah, jadi misalnya mau dapat ranking 1. Oh, sebelumnya gini, di dalam mau masuk SMK itu rencananya mau masuk SMK yang di mana ini? Belum tahu. Belum tahu. Tapi pernah cari-cari informasi seputar SMK nggak? Pernah. Yang di mana? Dari apa? Dari yang informasi sekolah yang mana? SMK 2. SMK 2. SMK 2 itu jurusannya apa, Nak? Apa aja? Tata busana, tata boga, akuntansi, pertanian ada. Oh, kurang tahu kalau yang pertanian, kurang tahu. Oke. Tapi sekilas pernah lah ya, pernah melihat, pernah cari informasi ya. Nah,
kalau dari misalnya Tri ini kira-kira bisa nggak masuk ke dalam SMK yang 7? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya. Oh, karena di sana pernah nggak tahu apa syarat-syaratnya? Pernah. Apa syarat-syaratnya? Ijazah SMP. Ijazah SMP pasti ya, ijazah SMP pasti. Terus ada nggak ini kalau misalnya sekarang itu nak ya, kita itu kan kalau mau masuk sekolah itu ada sistem zonasi ya. Nah, zonasi. Jadi prestasi benar ya, baru afirmasi ya. Nah, kalau dari ketiga ini pernah punya bayangan nggak nanti kamu mau jalurnya seperti apa ke dalam SMK itu? Jalur yang biasa prestasi. Nah, kalau prestasi, karena menurut data Bapak, kamu ini memang anaknya yang berprestasi. Artinya ranking kelas 7 ranking ya. Kelas 8 juga ranking ya. Ranking 1 kan? Ya, Tri ya. Kelas 9 juga ranking. Jadi berdasarkan aturan itu bisa masuk di situ mungkin kan, kalau kuotanya cukup. Jadi Bapak simpulkan, jadi Tri pingin ke sana untuk jalur prestasi. Jadi kalau misalnya nanti kalau prestasinya nggak dapat, kira-kira gimana? Jalur zonasi. Jalur zonasi. Bukan. Jalur mana? Afirmasi. Afirmasi. Kalau jalur afirmasi sudah tahu persyaratannya? Belum. Jadi bagaimana caranya nanti Tri untuk mendapatkan informasi seputar itu? Melalui teman-teman di sekolah di sana. Oh, ada teman yang di sana. Oke. Terus? Dari keluarga-keluarga. Dari keluarga-keluarga. Dari sana. Iya. Jadi ada usaha lah ya untuk mencari informasi dari situ ya. Jadi ada lagi nggak yang Tri bimbangkan? Tidak ada lagi. Jadi fokusnya Bapak simpulkan tadi, kamu itu mau nanti niatnya SMK, lalu dari SMK kamu akan mau masuk ke pramugari. Iya. Nah, Bapak mau tanya lagi, kalau di dalam pramugari itu cuma sebatas syarat itu aja? Masih ada lagi, apa lagi nak kira-kira? Apa yang dibutuhkan? Pernah nggak kamu coba cari informasi tentang tesnya? Pernah? Sepengetahuan kamu bagaimana? Ada psikotes. Ada psikotes. Language tubuh. Ada nggak ya? Language tubuh. Buta warna. Oh, buta warna. Oh, jadi tidak bisa buta warna ya? Nah, terus? Ada lagi nggak? Tadi language tubuh, psikotes, buta warna, tinggi tadi sudah ya? Nah, itu ya. Bahasa Inggris. Nah, dari yang kelima ini, kira-kira apa kira-kira yang sulit dari Tri? Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Kalau psikotes pernah lihat soal-soalnya bisa nggak ya? Belum juga. Psikotes juga susah. Belum, di psikotes juga susah. Kalau language-nya itu pernah lihat sumber-sumber YouTube pernah nggak? Pernah. Oke. Jadi sudah tahu ada gambaran ya seputar tentang ini ya, tesnya seperti ini. Kalau buta warna pernah cek nggak? Pernah. Dan hasilnya tidak buta warna, aman lah di situ ya. Jadi yang tinggi badan bagaimana? Sulit. Tinggi badan Tri berapa? 154. Oke, 154. Minimal 158. Jadi ada 4 senti lagi yang kurang. Nah, pertanyaan Bapak, kira-kira apa yang Tri lakukan untuk memenuhi syarat-syaratnya ini? Kira-kira? Untuk bahasa Inggris, saya akan belajar lagi. Belajar. Oke. Melihat edukasi dari YouTube. Oke. Dan tinggi badan saya akan berolahraga lebih rajin lagi untuk mendapatkan tinggi badan yang maksimal. Oke. Bisa Bapak tahu olahraga apa yang di bayangan ini? Berlari ya? Jogging. Berenang. Oke. Supaya lebih tinggi ya. Oke. Gantung. Oke, ini namanya apa? Kalau kami bisanya resto. Ya, resto atau pull up. Lalu
Kalau psikotesnya pernah lihat, pernah baca, pernah baca. Tentu itu lebih dalam lagi ya, nah ya. Nah jadi kalau Bapak tadi tanya, berarti usahanya kamu sudah tahu apa yang mau kamu lakukan. Jadi bagaimana kamu berkomitmen untuk melakukan ini? Nah, ada rencana nggak kira-kira plan? Aku harus apa yang aku lakukan untuk mencapai ini? Ada rencana misalnya jadwal apa nggak kira-kira yang kamu lakukan usaha kamu? Mencapai bahasa-bahasa seperti kalau dalam bahasa Inggris ini, kalau artikulasi apa? Addition yang apa? Pada penemukan yang terhormat. Oh itu. Jadi ibaratnya kamu ini bercermin, lalu kamu kayak seperti pramugari ya. Attention please, yang seperti itu. Pernah lihat, pernah dengar. Nah ya. Selanjutnya apa lagi nak? Kalau dalam bahasa Inggris apa yang kamu lakukan kira-kira? Ini tadi dalam belajar bahasa Inggris juga speakingnya ya. Dalam bahasa Inggris secara lebih dalamnya, secara tesnya. Belajarnya kira-kira bagaimana? Apa yang kamu bayangkan? Belajarnya bagaimana cara mekanismenya? Melihat edukasi dari YouTube. Oke. Bertanya kepada guru bahasa Inggris juga. Oke, guru bahasa Inggrisnya pada sama kamu kira-kira kamu tanya? Pak Igan dan Pak Ivan. Oh Pak Ivan, oke. Itu sudah aman ya. Nah, yang selanjutnya lagi nak, kalau dia masalah psikotes, saya akan belajar dan mencari info-info tentang psikotes, soal-soal psikotes dari internet. Oke. Ya. Jadi psikotes ini nanti ada cara untuk mencari supaya kamu tahu ya. Tersebut karena itu memang tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk menuju apa yang kamu cita-citakan. Jadi Bapak harap kamu tetap semangat, Bapak harap kamu tetap motivasinya jangan luntur ya nak ya. Nah, jadi yang ke beberapa yang kamu jabarkan tadi itu bisa kamu kerjakan di rumah. Nanti kalau mungkin ada bantuan, kira-kira kamu mau minta bantuan kepada siapa? Guru-guru meminta pembelajaran bimbingan. Oke. Jadi itu saja. Ada lagi nggak pertanyaan atau yang mau kamu tanyakan lagi seputar ini? Apakah kamu sudah tahu apa yang kamu kerjakan? Saya masih bingung untuk memilih jurusan apa yang tepat untuk saya di SMK. Oke, jadi jurusannya masih bimbang ya. Nah, Bapak boleh tanya, dari keempat yang kamu tadi sebutkan itu, mana kira-kira kamu yang paling senang atau kamu punya hobi di dalam bidang empat jurusan yang lain? Yang pertama tadi akuntansi, yang kedua tata busana, tata boga, lalu tiga ini. Kira-kira mana yang paling pingin, paling senang gitu? Akuntansi. Kenapa akuntansi? Ya senang nggak? Kalau teman-teman ada tadi senang nggak? Iya, karena jadi senang karena teman-teman. Tapi dari segi pelajaran segala macam berminat nggak di dalam akuntansi? Jadi bagaimana dari diskusi kita seperti ini? Apakah kamu sudah yakin terhadap tujuh? Ya, sudah yakin. Ya yakin ya. Jadi tadi kemana nak? SMK 2 Rawamangun. Oke. Nanti mungkin ada apa ya? Sesuatu yang mungkin ada ada pertanyaan-pertanyaan lagi, boleh nanti kita diskusi lagi lah. Nah, jadi Bapak Guru terbuka untuk mungkin membimbing kamu, untuk mengarahkan kamu dan berusaha mensupport kamu demi kamu mencapai cita-cita atau tujuan yang kamu harapkan. Ya. Itu saja nak ya. Mungkin hari ini ada lagi kegiatan di luar? Masih ada. Apa lagi?
Pulang. Oh, pulang. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak.